Ini kami akan menghadirkan beragam informasi terkait dengan vaksinasi. Untuk mencapai target vaksinasi lansia dan masyarakat umum, vaksinasi tahap 2 digelar di kawasan pasar dengan target 500 peserta. Vaksinasi tahap 1 dan 2 dilakukan di kawasan Pasar Sako, Palembang dengan menargetkan para lansia dan masyarakat yang belum pernah divaksin. Masyarakat hanya perlu melampirkan EKTP atau KK sebagai syarat vaksinasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan capaian vaksinasi lansia yang baru mencapai 55%, sedangkan capaian vaksinasi masyarakat umum sudah berada di angka 85%. Kegiatan ini merupakan program vaksinasi dari BIN yang dilaksanakan oleh Bina Sumsel untuk di wilayah Kota Palembang. Ini merupakan program lanjutan hingga untuk pencapaian Sumsel ini khususnya Kota Palembang juga 100%. Sehingga kita melaksanakan kegiatan di tempat-tempat yang mana belum ada masyarakat yang belum divaksin. Petugas menyediakan beberapa jenis vaksin, yakni Pfizer, Sinovac, dan Merah Putih. Warga yang sudah divaksin diberikan beras sebagai apresiasi untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sementara itu, vaksinasi bagi lanjut usia di Kabupaten Pali sudah mencapai 59,80%, sehingga mencapai target untuk selanjutnya akan dilakukan tahapan vaksinasi. Tahapan vaksinasi di Kabupaten Pali akan segera berlanjut ke tahapan vaksinasi untuk kalangan anak-anak. Hal ini mengingat tahapan vaksinasi kalangan lanjut usia sudah mendekati target 60% atau telah mencapai 59,80%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pali, Dr. Zamir Alfi menjelaskan bahwa kalangan lansia yang belum divaksin mencapai 22 orang untuk target 60%. Atau sudah berjumlah capaian 115.000 lansia yang telah disuntik vaksin, sehingga bisa dilakukan segera ke vaksin anak-anak dalam waktu dekat. Udah mendekati titik batas minimal, yaitu kita udah pada posisi 59,8%, artinya kita butuh kurang lebih sekitar 22 sampai 25 orang lansia lagi untuk menggenapin ke 60%. Kita udah dianggap memenuhi syarat untuk vaksinasi anak-anak. Jadi ini kita lagi. Tahapan vaksinasi anak-anak diprioritaskan untuk anak sekolah dasar di Kabupaten Pali. Muhammad Husniawan, TVRI Sumsel melaporkan. Jadi golongan lansia dan kelompok rentan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid menjadi kalangan prioritas program vaksinasi dosis ketiga atau booster. Program booster vaksin untuk masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas belum dilaksanakan karena masih menunggu capaian vaksinasi COVID-19 seluruh sasaran di atas 70% dan lansia di atas 60%. Sementara vaksin booster untuk golongan lansia dan kelompok rentan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid sudah dilakukan sejak Rabu kemarin. Suntikan booster vaksin bisa didapatkan jika sudah menerima dosis kedua dalam waktu 6 bulan sebelumnya. Sementara itu, Vaskes yang menyediakan booster hanya Vaskes milik pemerintah yang ditunjuk oleh Kemenkes. Untuk booster ini vaksin mekanismenya nanti ada dua ya, ada dua pola yang akan digunakan. Pertama adalah bisa saja nanti sifatnya booster diberikan dengan vaksin yang sama dengan yang diterima oleh masyarakat di dosis 1 atau dosis 2. Ini kita sebut dengan homolog. Jadi vaksin primernya dosis lengkap, misalnya pakai Sinovac, nanti misalnya ini ya boosternya juga pakai Sinovac, itu bisa seperti itu. Pemberian booster untuk sementara ini akan menggunakan setengah dosis. Syarifah, TVRI Sumsel melaporkan. Vaksinasi booster atau lanjutan penyuntikan dosis tahap 3 belum bisa dilakukan di Kabupaten Oku. Saat ini pemerintah setempat masih fokus untuk menyelesaikan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Anak usia 6 hingga 12 tahun di Oku ditargetkan pada pertengahan Februari tahun ini vaksinasi anak tahap 1 dapat dituntaskan. Saat ini sudah lebih 20% dari 41.000 lebih anak sudah divaksin tahap 1. PLT Kadinkes Oku Andi Prapto mengatakan, mengenai vaksinasi booster atau lanjutan tahap 3 untuk usia 18 tahun ke atas, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi dari pusat. Meski demikian, Dinkes Oku sudah mendata 250.000 masyarakat yang berhak mendapatkan vaksinasi booster.
Vaksin booster dapat diberikan bagi mereka yang sudah divaksin lengkap, yakni tahap 1 dan 2. Jaraknya pun harus sudah 6 bulan pasca vaksin kedua. Konsentrasi tim vaksinator kita saat ini memang terfokus ke 6 sampai dengan 11 tahun, kemudian melayani vaksin masyarakat umum yang vaksin 2 yang saat ini sedang berlangsung. Setelah pelaksanaan vaksinasi anak, apabila ketersediaan vaksin sudah ada di Kabupaten Oku, kita akan melaksanakan vaksin booster ini ya, dengan ketentuan yang diutamakan adalah lansia terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan masyarakat rentan nantinya. Sementara itu mengenai vaksin anak-anak usia 6 hingga 11 tahun, saat ini sudah dilaksanakan dengan mendatangi langsung setiap sekolah yang ada di Oku. Vaksin, Mbak? Takut enggak? Tadi apa yang dirasakan, Mbak? Sininya? Nggak ada. Retno Wirawijaya, TVRI Sumsel melaporkan. Agar mencapai herd immunity pada anak di usia 6-11 tahun, tim vaksinator mendatangi sekolah untuk melakukan vaksinasi terhadap anak-anak. Ditargetkan minimal 70% anak di Kabupaten Oki tervaksinasi. Upaya vaksinasi terus digencarkan oleh tim vaksinator TNI Kodim 0402 Oki. Setelah kerja keras tim vaksinator keroyokan dilakukan hingga akhirnya Kabupaten Oki melampaui target nasional 70%. Untuk vaksinasi tahap kedua, kini tim vaksinator datangi sekolah. Sekolah pertama yang menjadi target vaksin yaitu Sekolah Rujukan SD Negeri 14 Kayu Agung dengan jumlah murid mencapai 700 orang. Vaksinasi di SD Negeri 14 ini ditargetkan rampung selama 3 hari ke depan. Antusias murid untuk dilakukan vaksin sangat baik didampingi orang tuanya. Para anak-anak ini secara bergantian disuntik vaksin setelah diberikan arahan serta edukasi pentingnya disuntik vaksin. Kesempatan hari ini kami dari Kodim 0402 Oki melaksanakan kegiatan program vaksinasi untuk anak umur 6-11 tahun. Hari ini kami laksanakan di SD 14. Namun kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Sehingga nanti akan mencapai target yang telah ditentukan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari TNI sendiri. Pihak sekolah berharap dengan tervaksinasi baik para murid dan guru, proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan tatap muka secara penuh. Kegiatan belajar mengajar di sekolah kami di tengah pandemi ini telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk dan peraturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Oki dengan mengacu dari peraturan dari pusat dengan melaksanakan tatap muka terbatas sistem sesi. Kabupaten Oki sendiri saat ini masuk level 2, artinya bisa menerapkan belajar mengajar tatap muka secara langsung. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sebanyak 11.900 siswa sekolah dasar di Kabupaten Lahat telah divaksinasi COVID-19. Sebagai salah satu syarat pembelajaran tatap muka 100%, semua anak dari rentang usia 6 hingga 11 tahun harus menerima vaksin. Menurut Kepala Bidang P2P Dinkes Lahat, Aiwa Marlina, sudah 11.900 anak yang disuntik vaksin. Sehingga capaian vaksinasi bagi anak di Kabupaten Lahat sudah berada di angka 26,21%. Sasaran target vaksinasi anak itu yakni mencapai 45.474 orang. Semuanya merupakan anak-anak usia sekolah dasar yang tersebar di seluruh SD se-Kabupaten Lahat. Kita sudah melakukan vaksinasi anak umur 6-11 tahun itu dengan capaian 26,2%. Kalau sasaran kita, Bu? Kalau sasaran untuk jumlah sasaran yang dari pusat itu 45.474 orang. Sedangkan kalau kita data untuk jumlah yang anak SD yang ada di Kabupaten Lahat itu 42.710. Jadi kekurangannya mungkin masuk di umur 6 tahun. Dinkes terus melakukan kerjasama dengan pihak sekolah. Wali murid berhak menentukan memberikan izin vaksinasi atau tidak. Namun sejauh ini semua wali murid setuju anaknya divaksin. Pihak Polsek dan Ramil sudah memungkinkan sebab kasus COVID-19 dianggap sudah turun. Pembatasan ya tetap,
memakai masker, cuci tangan, kemudian duduk, jaga jarak. Rivaldo Putrawansyah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Masih terkait informasi vaksinasi, kini untuk mengejar capaian target vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Musirawas Utara, tim vaksinator akan sambangi sekolah hingga ke wilayah pelosok. Dalam mengejar capaian target 21.000 vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun, Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas Utara melalui tim vaksinator Puskesmas melakukan vaksinasi hingga sekolah di pelosok yang tersebar di 7 kecamatan dalam Kabupaten Musirawas Utara. Untuk itu pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah yang dituju, serta izin orang tua agar anak dapat mengikuti vaksinasi. Menurut Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Muratara, Epa Eliza, saat ini tim vaksinator dari seluruh puskesmas di tiap kecamatan dan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan vaksinasi secara terjadwal. Vaksinnya itu Sinovac untuk anak-anak ya, Sinovac dengan interval 28 hari untuk yang kedua kalinya dan di tangan kiri ya. Untuk yang di pelosok Bu, seperti apa Bu? Tim nakesnya, tim vaksinator? Vaksinnya akan ke ini, jemput bola seperti tadi misalnya sudah ada jadwal dari puskesmas dengan pihak sekolah, nanti pihak vaksinator dari puskesmasnya akan mengunjungi pihak sekolah. Anak usia 6 hingga 11 tahun akan divaksin menggunakan jenis vaksin Sinovac. Diharapkan vaksin ini dapat berjalan lancar dan aman. Leo Mura, TVRI Sumsel melaporkan.